Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurienza Firdausi Nuril Makmur. NIM P17120183071. Saya dari Analisis Farmasi dan Makanan Politeknik Kemenkes Kesehatan Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya sibultramin hidroklorida yang terdapat pada obat tradisional pelangsing. Pertama, apa itu obat tradisional? Yang kedua, kenapa mengkonsumsi obat pelangsing? Yang ketiga, apa sih bahan kimia obat itu? Yang keempat, kenapa bahan kimia obat itu dilarang di obat tradisional? Yang kelima, sibutramine HCl itu apa? Yang keenam, efek samping pada sibutramine HCl. Yang ketujuh, kasus. Yang kedelapan, identifikasi atau metode. Di sini saya akan menjelaskan apa sih obat tradisional itu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012, pengertian jamu adalah obat tradisional yang bahan bakunya simplicia, yang sebagian besar belum dilakukan standarisasi dan belum pernah diteliti. Bentuk sediaannya masih sederhana, berwujud serbuk, seduhan, rajang untuk seduhan, dan sebagainya. Jamu yang beredar di Indonesia dilarang mengandung di antaranya bahan kimia obat atau BKO yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berhasiat obat, dilarang mengandung obat narkotika atau psikotropika, serta bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan atau penelitian yang dapat membahayakan kesehatan. Pencampuran jamu dengan bahan kimia obat sangat berbahaya, apalagi kebanyakan bahan kimia obat yang ditambahkan tergolong obat keras yang dalam pemakaiannya harus dengan resep dokter, karena di samping mempunyai efek samping, terapi juga mempunyai efek samping yang kontraindikasi. Lebih bahaya lagi, bahan kimia obat yang ditambahkan biasanya tanpa dosis yang jelas, dan biasanya obat tradisional dikonsumsi secara rutin atau menjadi adat kebiasaan sehingga terus-menerus minum obat tradisional tersebut. Definisi obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan serian atau gelenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berhasiat obat, narkotika atau psikotropika, hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Kenapa mengkonsumsi obat pelangsing? Kegemukan atau obesitas merupakan masalah yang menjadi sorotan pada dewasa. Dapat menyebabkan resiko jantung koroner, diabetes. Nah, di samping resiko penyakit, kegemukan akan memengaruhi penampilan seseorang. Faktor terakhir ini terutama akan menyebabkan orang dengan berat badan berlebih berupaya dengan berbagai cara untuk menurunkan berat badan, salah satunya yaitu dengan meminum obat tradisional, yaitu jamu pelangsing yang dikatakan dapat digunakan untuk melangsingkan tubuh atau dengan kata lain menurunkan berat badan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan obesitas atau kegemukan diantaranya A. Gangguan metabolisme lemak dan karbohidrat. Yang B. Genetik. C. Konsumsi karbohidrat dan lemak jenuh yang berlebih. D. Kurang olahraga atau aktivitas fisik. Menurut Badan POM RI 2014,
Produk-produk jamu yang membantu mengurangi kegemukan dalam ramuan atau komposisinya mengandung simplicia yang berasal dari tumbuhan obat tradisional dengan efek farmakologi sebagai berikut. Yang pertama, penekan nafsu makan. Yang kedua, pemacu katabolisme lemak. Yang ketiga, pelancar buang air besar. Yang keempat, penghambat enzim lipase. Yang kelima yaitu pengelat. Apa sih BKO itu? Menurut Peraturan Kepala Badan POM RI tahun 2005 tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal berstandar pada fitofarmaka menyatakan bahwa obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi berkhasiat obat. BKO atau bahan kimia obat adalah senyawa sintetis atau bisa juga produk kimia yang berasal dari bahan alam yang umumnya digunakan pada pengobatan modern. Penggunaan BKO pada pengobatan modern selalu disertai takaran atau dosis, aturan pakai yang jelas dan peringatan-peringatan akan bahaya dalam penggunaan demi menjaga keamanan penggunanya. Kenapa BKO dilarang di obat tradisional? Karena obat tradisional di Indonesia diedarkan secara bebas, merupakan produk OTC, sehingga konsumen dapat menggunakan setiap saat bila dikehendaki. Bila pada obat tradisional terdapat BKO, maka penggunaan yang terus-menerus atau berlebihan akan menimbulkan resiko yang membahayakan bagi kesehatan atau tubuh. Efek samping sibultramin hidroklorida. Konon efek yang ditimbulkan senyawa kimia ini lebih rendah dari ephedra. Tapi ternyata sibultramin justru dapat menyebabkan efek samping yang lebih besar, termasuk masalah pencernaan, yaitu sakit perut, mual, nafsu makan meningkat, dan lain-lain. Interaksi sibultramin HCl jika digunakan bersamaan dengan obat-obat mekanisme kerjanya menghambat oksidasi monoamin sibultramin HCl secara klinis akan menghasilkan interaksi karena meningkatkan resiko serotonin sindrom. Kasus obat diet yang mengandung sibultramin dilarang. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pembatalan izin edar dan menarik obat-obat mengandung sibultramin yang banyak terdapat pada obat penurun kelebihan berat badan atau obat diet. Dalam siaran persnya, Badan POM menyatakan penarikan obat jadi yang mengandung sibultramin dilakukan mulai 14 Oktober. Ini merupakan tindak lanjut dari informasi aspek keamanan produk obat yang diperoleh hasil studi Scott yang menunjukkan peningkatan resiko kejadian kardiovaskular. Selain itu, sibultramin juga telah dilarang beberapa badan otoritas di negara lain atas dasar informasi terbaru mengenai aspek aman
penggunaan sibultramin jangka panjang dari hasil studi Scott yang menunjukkan adanya peningkatan resiko kejadian kardiovaskular pada pasien yang dirawat penyakit kardiovaskular. Dengan adanya informasi aspek keamanan terkini tersebut dalam rangka melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, Badan POM RI telah melakukan pembatalan izin edar dan penarikan produk obat yang mengandung sibultramin terhitung sejak tanggal 14 Oktober, kata Kepala POM Kustantinah. Sibultramin merupakan obat diindikasikan sebagai pengobatan adjuvan atau tambahan dalam membantu penurunan kelebihan berat badan di samping olahraga dan pengaturan diet. Badan POM juga memerintahkan kepada semua unit pelaksanaan teknis di lingkungan Badan POM untuk melakukan pemeriksaan terhadap distribusi dan pelayanan obat atau apotik pada apotik atau rumah sakit klinik terhadap kemungkinan masih tersedia obat tersebut. Pemilik izin edar yang memproduksi obat yang mengandung sibultramin juga telah diperingatkan untuk menghentikan produksi yang melakukan penerimaan obat dan peredaran serta memusnahkan obat atau bahan baku yang tersedia. Distributor obat juga diperintahkan untuk menghentikan distribusi dan mengembalikan obat dimaksud kepada produsennya. Selain itu, sarana pelayanan obat juga diminta untuk segera mengembalikan obat tersebut kepada distributornya. Masyarakat yang saat ini menggunakan obat-obat tersebut diimbau agar segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan alternatif pengobatan yang lain. Tercatat ada 6 merek obat yang mengandung sibultramin yang ditarik Badan POM. Produk yang ditarik adalah salah satunya Reduxil kapsul 10 mg dan 15 mg yang didaftarkan oleh PT Bot Indonesia, Mexilin kapsul 10 mg dan kapsul 15 gram dari PT Sandoz Indonesia, dan lain-lain. Identifikasi sibultramin hidroklorida. Identifikasi dengan metode KLT. Analisis digunakan menggunakan metode KLT dengan fase diam silika gel dengan jarak pengembangan sebesar 8 cm dan fase gerak campuran aseton kloroform dengan 7:3. Matriks jamu yang mengandung sibultramin HCl ditotolkan pada lempeng silika gel. Ditotolkan juga larutan standar sibultramin HCl pada lempeng yang sama. Dimasukkan lempeng silika gel pada bejana kromatografi yang telah jenuh oleh fase gerak larutan pengembang. Diamati bercak noda pada KLT. Bercak noda diperiksa dengan penampakan noda di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer. Kemudian dihitung nilai RF dan dibandingkan nilai RF matriks jamu dengan nilai RF baku standar sibultramin HCl. Identifikasi dengan spektrofotometri UV-Vis. Pengukuran panjang gelombang maksimum dan absorbansi standar dan matriks jamu dengan metode spektrofotometri UV. Bercak noda hasil KLT yang memiliki nilai RF yang sama
dengan RF baku standar sibultramin HCl digunting, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan metanol 5 mili, kemudian dikocok selama 3 menit. Dibuat spektrum larutan belangko dengan menggunakan larutan metanol. Larutan standar dan larutan matrix jamu masing-masing dimasukkan ke dalam kuvet, lalu dibaca menggunakan alat spektrofotometer UV vis, sehingga diperoleh data kromatografi, yaitu panjang gelombang maksimum dan nilai absorbensinya. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.